Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat, walafiat serta kenikmatan sempat. Lanjutkan kajian kita pada hari ini. Salawat, doa keberkahan, marilah kita panjatkan Nabi besar Muhammad SAW ya nanti jadi akan menjadi syafaat bagi kita di hari akhirat. Amin. Itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap ridho Allah Subhanahu wa taala supaya usaha kita, niat kita dikabulkan, mudahkan dalam kegiatan belajar kita. Mari kita awali pelajaran kita pada siang hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna warzuq fahman wasi'an matika ya arhamar. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru insyaallah, yaitu pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang ke-13 lanjut Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, dan pelajaran barunya Al-Hayyu Al-Qayyum. Sudah siap Ibu dengan pelajaran barunya? Sudah, Pak. Ya, baik. Pelajaran baru kita judulnya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kata Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini ada dua ungkapan. Ganti dong, Ay. Ungkapan yang pertama adalah Al-Hayyu dan ungkapan kedua adalah Al-Qayyum. Apa ada dari dua kata tersebut yang sudah diketahui maknanya? Al-Hayyu. Al-Hayyu yang hidup. Ya, Al-Hayyu yang Ya, Yang mati. yang mengurus makhluknya tanpa henti. ya, baik. Al-Qayyum yang Mengurus hambanya makhluknya terus tanpa henti. baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kita. Belum kita lanjut ke materi berikutnya, baik itu tanmiyatul ibadat mau tadribat, tamrinat. Dahulu mari kita pelajari teks pada pelajaran yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha Hayyul Qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Baqarah 255. Dalam ayat ini ada ungkapan kursiyuh. Kursiyuh.
Bagian yang mana itu bisa dilihat yang kursiyuhu. Yes. Ya, ini ada ungkapan kursiyuh. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ibu, bisa diduga ini berapa kata? Apakah satu kata atau lebih? Apa bisa diduga ini satu kata atau lebih? Dua, Pak. Dua kata Kursi dan Bu. Pak. Dua kayaknya Pak. Dua ya, sepertinya ini dugaan ini dua. Apa kata yang pertama? Kursi. Kursi. Ya, bagus dugaannya. Apa kata yang kedua? Bu. Bu. Iya, baik. Inilah kemudian dengan kata kursi ini, ayat ini kemudian dinamai juga dengan ayat kursi. Dugaan ibu-ibu ini kursinya Pak Jokowi dulu sebelum jadi presiden, apa kursinya setelah jadi presiden nih? Bukan Kursi kerajaan, sudah ada, Pak. Belum Ah? jadi juga udah ada, Pak. kerajaan Allah. Bukan. Kerajaan. Kan kalau sebelum jadi presiden kan memang presiden kita itu kan memang tukang kursi, bikin kursi ya, tukang mebel gitu. Oh iya. Udah biasa. Orang kayu. Gitu. Ya. Nah, begitu mau jadi presiden juga kan merebut Kursi. itu, berebut kursi juga, kursi dalam arti kekuasaan. Iya. Ya. Iya, Pak. Nah, kursi yang artinya bisa gitu. Ya, Karena itu ada orang bilang ini kenapa sih harus berebut kursi segala, padahal toko mebel masih banyak yang belum laku. Karena maknanya berbeda ya. Ya, dari kata itu, ibu-ibu, memang setiap bahasa itu punya kecenderungan demikian, atau punya fenomena demikian. Sebuah kata bisa dalam arti hakikinya, ya, dalam arti hakiki, bisa juga dalam arti majazi, artinya kiasan ya, tidak dalam arti. Kata kursi di sini juga dalam pengertian itu. Kenapa? Ya. Karena ini kan artinya kursinya. Nya siapa di sini kira-kira? Siapa? Allah. Ya, Allah tentu tidak butuh kursi seperti kita butuh. Ya. Ya. Kita kursi di sini dalam arti kekuasaan. Ya, seperti yang dalam bahasa Indonesia juga kita punya kata kursi dalam pengertian kekuasaan. Kekuasaan. Ayat yang bicara tentang kekuasaan. Baik, ibu-ibu, sekarang mari kita lihat ya, mari kita lihat kembali kata demi kata gitu, kata demi kata, ungkapan demi ungkapan yang ada pada ayat ini. Kalau ada yang belum terpahami, nanti kita bahas terlebih dahulu. Mari kita lihat pada bagian yang pertama ya, dan yang pertama ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita dipahami semua makna ungkapan di situ? Iya. Sudah, Pak Guru. Kita ya. Baik. Kita lihat berikutnya. La ta'khudhu wala naum. Ada ibu yang hadir? Ini yang Ya. ada ungkapan yang belum terpahami, apa ada? Hayyul Qayyum. Baik, kalau tidak ada, Hayyul kita Qayyum. lanjutkan berikutnya. Pak RK, Hayyul Qayyum. Baik, baik. Ya, nyata ada ya yang tadi tidak mendengarkan pendahuluan kita. Baik, Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik. Berikutnya apa ada? La ta'natu wala naum. Ada di situ? Nggak ada, Pak Guru. Ya, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada di situ ungkapan yang belum terpahami? Ardi. Ya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih.
Ada yang belum terpahami di situ? Di sini. Tidak ada? Apa ada? Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Apa ada yang belum terpahami di situ? Belum pada masuk kali ya. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bagaimana dengan bagian itu? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apa ada di situ yang belum terpahami? Oke, berikutnya kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Mana dengan bagian itu? Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Wala ya'utuhu hifdzuhuma. Apa ada yang belum terpahami di sana? Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita sampai pada bagian yang terakhir. Wa huwal aliyul azim. Azim besar bahwa sesungguhnya Allah. Apa ada yang belum terpahami? Aliyul apa Pak? Aliyul. Baik. Aliyul. Ada? Aliyul Pak. Iya, baik. Kemarin Ada enggak ungkapan ada. al-ali. Al-Ali. Ya. Azim. Tadi kita bahas ya, kata-kata tersebut dengan tentu menggunakan modal kita yang paling dasar, yaitu modal 4 sehat, 5 istimewa. Akan gunakan itu sebagai modal untuk memahami pelajaran kita, yaitu 4 sehat, 5 istimewa. Mari kita lihat berikutnya. Kita mulai dari kata yang terakhir ya. Kata yang terakhir. Kata Ali. Al-Ali. Coba Bu Sti diingat-ingat. Kira-kira 3 huruf pokoknya itu apa? Itu ya dari ungkapan tersebut. Amsa sama lam ya Pak. Meya. Apa Bu? 3 huruf pokoknya? Apa? Amsah katanya. Amsah lam meya Pak. Ali. Sudah ada dugaan? Apa 3 huruf pokok pada bagian tersebut? Ini Pak. Ain dan lam meya. Apa tadi dugaannya? Ain, lam, dan ya. Ya. Ada ain, ada lam, dan ada ya. Tadi bacanya apa? Ali. Ya, bagus ya. Bacaannya Ali. Ini huruf terakhir ini huruf apa? Huruf ya. Ya, baik. Sebelumnya ada baris apa? Kasroh. Ya, bagus. Ingat ya ilmu temenan ya? Iya. Ya, bagus. Ingat ilmu temenan. Bagaimana ilmunya? Kalau ada kasroh. Ya, kalau ada kasroh bagaimana? Kalau ada kasroh bagaimana? Ada ya. Ya, terus apa lagi? Terus apa lagi? Amsah, Pak. Kalau ada kasroh, temennya ya, terus? Kalau ada fathah, temennya alif. Iya, bagus. Terus apa lagi? Kalau ada domah, temennya bau. Iya, bagus. Sekarang kita mau pakai itu ya. Kita pakai itu bagi ilmu. Jadi yang akan berpengaruh di sini adalah lamnya.
Lam di sini karena kasroh, kemudian diikutilah dengan ya. Sekarang bagaimana kalau lamnya dikasih fathah? Maka sesudahnya apa? Alai. Ini ada kasroh. Ya. Ingat ya, ilmunya ilmu temenan. Iya, Pak. Ya, pelan-pelan. Ini ada kasroh. Setelahnya ada ya. Nah, sekarang ini kita ubah sedikit, modifikasi sedikit. Ini ada lam. Lamnya dikasih fathah. Maka sesudahnya apa? Sesudahnya kasroh, Pak. Enggak. Oh, tolong lagi, diingat lagi. Diulang lagi. Ya. Tadi ilmu temannya. Coba ulang. Sebut, ulang teman. Temenan. Iya. Ayo, sebut ilmu temenan. Ya, sama dengan kasroh, fathah sama dengan alif, domah sama dengan wawu. Ya, ini kira-kira udah cukup belum dosis ngulanginnya? Apa perlu diulang-ulang lagi? Ya, Aliyu ya Pak. Kasroh. Aliyu. Alayu. Ibu ini ya. Ibu kalau mohon maaf ya, kalau dibimbing itu setahap-setahap aja, Bu. Jadi kalau saya misalnya bertanya iya apa tidak, Ibu jawabnya iya aja atau tidak aja gitu. Tidak perlu misalnya kan ada kecenderungan orang ditanya iya apa tidak, dia jawabnya iya dengan alasan begini, tidak dengan alasan begini. Enggak, itu di momen lain ya, di momen lain ya. Kalau ini kan kita sedang belajar bertahap. Jadi kalau saya ajukan diskusi satu pertanyaan, Ibu jawab satu aja gitu. Kalau diminta untuk baca baru baca. Kalau diminta yang lain ya jangan dibaca. Coba diulang temenan tadi. Kalau ada fathah, ada alif, ada kasroh, ada ya, wawu, ada domah. Iya, bagus ya. Kita gunakan itu sekarang. Nah, sekarang ini ya, kalau ini ada kasroh. Iya. Ada kasroh, sesudahnya iya. Iya. Ini sekarang lamnya tidak kasroh tapi fathah. Iya. Maka sesudahnya fathah. Ya. Ulang lagi dah. Ulang lagi ilmu temenannya. Ulang lagi ilmu temennya. Ulang lagi ilmu temenannya. Kan fathah sama fathah sama alif. Ya itu, jangan fathah sama fathah. Coba ulang lagi. Sama alif. Fathah sama alif. Terus wawu sama domah. Ya. Ya sama kasroh. Ya, baik. Jadi kalau ada fathah sama alif gitu, Pak. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Ini ada kasroh. Ya. Karena itu ini ditemani oleh ya. Ya. Tapi ini kita ubah sedikit. Ya, ubah sedikit. Ini ada lam. Fathah. Jadi temennya apa? Alif. Bagus. Nah, sekarang coba Ibu lihat ini. Ini ada ya. Ya, kan ini ada ya. Sementara tadi ilmunya kalau fathah temennya apa? Alif, Pak. Alif. Apa yang bisa kita lakukan supaya ya ini berubah jadi alif? Apa ya? Kasrohnya dia nggak ada, Pak. Ibu, fokusnya ke ya. Fokusnya ke ya. Fokusnya ke ya. Iya, makanya. Apa yang akan kita lakukan pada ya ini supaya dia bisa berubah menjadi alif? Dihilangkan, Pak. Ya. Karena tadi ilmunya, karena sebelumnya itu bukan kasroh, tapi sebelumnya adalah fathah. Kalau fathah berarti temennya adalah alif. Sementara ini kita lihat ini ada ya. Bagaimana? Apa yang perlu kita lakukan supaya ya-nya berubah menjadi alif? Ya-nya dihilangkan, Pak. Apanya yang dihilangkan? Ya-nya. Kalau dihilangkan bukan berubah namanya, Bu. Supaya berubah, ini bukan dihilangkan. Supaya ya-nya berubah menjadi alif. Apa yang kita perlu lakukan? Ada ide?
Ibu-ibu yang lain bagaimana? Supaya Baris. ya-nya berubah menjadi alif, apa yang kita lakukan? Diganti kasroh. Jangan ngomongin kasroh. Kita lagi ngomongin ya. Ya itu huruf. Bagaimana supaya huruf ya ini berubah menjadi huruf alif? Jangan ngomongin Hamzah. baris. Ini huruf yang sedang bicarakan. Kasih Hamzah, Pak. Dikasih apa? Hamzah. Kalau dikasih hamzah bukan berubah jadi alif, Bu. Itu namanya berubah jadi hamzah. Ah, Gak ada ide? nggak ada. Ya, baik. Idenya adalah hilangkan titiknya. Oh, iya, tadi saya mau ngomongin. Hilangkan titiknya. Ya, Lagi, kalau ya Allah. dihilangkan titiknya, maka dia bukan jadi ya lagi. Iya, Melainkan dia Jadi- berubah menjadi alif. alif, iya, iya. Nah, berubah menjadi alif. Karena itu tadi yang ngusulin kasih kasroh. Bukan, itu kan ini bukan kaitan dengan baris. Yang tadi ganti dengan hamzah. Bukan, ini bukan mau mengganti, ini mau mengubah. Maka caranya hilangkan saja iya-nya, maka berubahlah dia menjadi alif. Tapi kok bengkok Pak Guru? Ya namanya juga alif bengkok. Namanya juga alif bengkok. Kalau alif bengkok ya memang bengkok. Kalau nggak ada bengkoknya ya dia lurus. Nah coba dilihat sekarang. Dengan demikian Bu Sri, biar ingat dan sebagainya. Yang ini ada ya di sini, sebenarnya itu bisa dianggap sama dengan alif bengkok. Iya, Pak. Ya, sama dengan alif bengkok. Dalam arti apa? Ada kalanya memang sebuah huruf ini itu bisa berubah dari alif bengkok menjadi ya, dari ya menjadi alif bengkok. Bagaimana kaitannya dengan kata sebelumnya? Coba sekarang kita ingin melihat contoh yang lain. Coba ibu kalian ke pelajaran kita yang kelima. Coba ke Tanmiyatul Mufradat yang terakhir. Apa di situ tasrifnya untuk Tanmiyatul Mufradat yang terakhir? Ada ya, Pak. Ya, coba dibaca. Hada yahdi hudan ihda. Yada, Yahdi, Hudan, Ihdi. Ya. Tuh, kalau dibaca lebih teliti lagi, di situ ada kata hidayahnya juga. Iya, ada, Nah, ada kata hidayahnya juga. Iya, Ada hidayah. Yahdi, Hudan, Hidayah, Ihdi. Coba Ya, perhatikan yang bentuk satu, madin dengan mudori'nya. Iya, Pak. Ya. Begitu ada hada, itu yang muncul apa? Yang muncul Yahdi. hanya alif biasa gitu, Pak. Ya, Bukan biasa. itu alif Oh, ya, bukan, biasa. itu bukan alif biasa, itu alif bengkok, Iya, alif bengkok, ya. bukan alif biasa. Iya, ya. Yang Kalau- muncul ada alif bengkok. Alif Sebelumnya bengkok, ya. dalnya fathah. Iya, Tapi begitu lihat Yahdi, yang iya. muncul apa di situ? Ada ya. Ada Ya. ya. Karena Ya, sukun. sebelumnya ada Kasroh. dal yang Kasroh. kasroh. Dan. Ya. Begitu ada hudan, Mhm. begitu ada Balik lagi hudan, dia. yang Iya, muncul apa lagi? Titik Balik duanya lagi. hilang, Pak. Yang muncul adalah alif bengkok Alif lagi. bengkok. Iya, Alif lagi yang muncul. Jadi, kita kembali ke apa yang sedang kita pelajari. Ini artinya, ali dengan ala ini punya hubungan makna. Dengan kesamaan makna, ya. Hubungannya apa? Memiliki makna yang sama. Ya, memiliki makna yang sama. Ya. Memiliki makna yang sama, nanti bisa berubah ini karena ada 3 huruf yang sama. Walaupun kita katakan, itu kan beda, itu ini ya, itu alif bengkok. Tadi ceritanya ya, itu bisa kita pahami pakai pendekatan ilmu. Nah, Pak, sekarang kita lanjutkan. Itu. Ala apa maknanya Bu Sri Lestari? atas. Kalau Di atas. atas itu identik dengan tinggi apa rendah? Tinggi, Pak. Nah, itu dia.
Jadi kata ali dengan kata ala itu dia. Jadi kalau sifat Atas Allah maha tinggi ya Pak dan ya? ali itu Tinggi. maknanya jadi tinggi Tinggi, iya. di atas. Oh, Bisa dipahami ya? iya ya Pak. Nah, itu kaitannya kalau kita bisa mendekati yang tadi saya istilahkan dengan kita menggunakan 4 sehat, 5 istimewa. Apa yang kita sebut dengan 4 sehat? Yang pertama adalah makna, kemudian yang kedua bentuk. Bentuk berapa? Ya, kaitannya dengan ciri khusus bahasa Arab. Ciri khusus bahasa Arab itu diantaranya adalah 3 huruf dasar. Maka untuk memahami makna sebuah kata baru, bisa kita dekati dengan cara mengenali 3 huruf dasar tersebut. Dan ini harapannya kalau kita begini, nanti kalau lupa kita cobalah begitu. Kita coba. Kalau kita biasa yang katakanlah bahwa yang lebih berat biasa kita pikul, apalagi kalau lebih ringan. Yang ringan yang mana maksudnya? Yang ringan kalau langsung diberitahu oleh kamus itu kan ringan. Tapi kalau dijelaskan begini kan lebih tahu gitu loh Pak. Apa betul, yang harus dibuang artinya, ini gitu. Nah, kalau kita hanya baca aja kan, kalau kita hanya baca kan kita kurang jelas Pak. Dengan cara ini maka kalau yang berat aja bisa saya angkat, apalagi yang ringan kan begitu. Tapi nggak bisa dibalik. Kalau dibalik, yang ringan bisa saya angkat, yang berat belum tentu. Gitu. Kalau yang berat bisa saya angkat, apalagi yang ringan. Baik, kita pindah ke berikutnya. Ke berikutnya, yaitu tadi kata al-ali sudah kita bahas. Berikutnya kata al-hayyu dengan al-qayyum. Al-hayyu dengan al-qayyum. Bu Tati, coba kata al-qayyum. Kira-kira 3 pokoknya apa, Bu Tati, kata al-qayyum? Hamzah itu ya. Alif, lam, al-qayyum. Qaf, al-qayyum 3 huruf pokoknya kira-kira apa? Kita tulis ya. Al-qayyum. Alif, qaf, ya, mim. Alif, 3 huruf pokoknya alif, qaf, ya. Ya. Mim. Alif, qaf, mim. Terus, apa lagi? Al-qayyum. Ini ada 2 variasi nih. Ada yang pertama alif, qaf, ya. Yang kedua alif, qaf, mim. Ya. Yang mana? Mau pakai yang mana? Alif, qaf, ya apa alif, qaf, mim? Mim. Yang alif, qaf, mim? Iya. Nah, baik. Ini kita tutup. Nah, begini, Bu Tati. Ingat itu enggak, Bu? Alif lam. Alif lam. Ya, ingat enggak alif lam? Maksudnya? Ibu punya ini enggak? Kalau disebut alif lam, Ibu punya ilmu enggak? Misalnya, oh alif lam itu tetangga saya, misalnya. Oh alif lam itu tempat sekolah saya, misalnya. Oh alif lam itu nama anak saya, gitu. Ibu alif ada enggak? Ingatnya alif lam Kalau alif lam, komariah. Ibu ingatnya apa? Alif lam komariah. Ya, bagus ya. Nah, Ibu ingatnya alif lam komariah. Selain alif lam komariah, apa yang Ibu ingat? Ada dan kamu. Alif lam komariah. Alif lam komariah. Apalagi yang Ibu ingat? Udah itu saja, alif lam komariah doang. Itu aja, Pak. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain coba, apa sih ilmu yang pernah kita miliki terkait dengan alif lam? Ada mekan, Pak. Ada awalan dan kan, Pak. Ya, oke. Terus, apalagi yang lain? Ada yang ingat alif lam itu mekan? Tidak ada artinya. Ya, ada yang ingat alif lam itu tidak apa?
Tidak ada artinya. Tidak berubah. Berubah Tidak arti. berubah arti. Iya. Tidak merubah arti. Baik. Apalagi yang diingat alif lam? Berubah arti. Ada Alif lam. Sudah? Semua yang hadir ingatnya itu saja? berubah. Iya, Pak. Itu aja Pak Guru. Ya, baik. Ini yang Tidak diingat nih merubah. bertentangan ini. Cara penanda bentuk, Pak. Ya, bagus. Ternyata ada tambah lagi. Penanda bentuk. Bentuk 3 Penanda dan 4. bentuk berapa? 3 dan 4. Ya. Penanda bentuk 3, bentuk 4. Baik. 3, 4. Baik. Apalagi? Untuk Dah isi itu? ma'rifat. Tidak berubah arti. Ciri Bu Eti, penanda. mohon maaf. Bu Eti salah kamar. Oh, Berkaitan dengan sifat Itu Allah, ada Pak. di Namazid. Itu kalau yang ma'rifah Berkaitan itu. dengan sifat Allah. Baik. Sifat Allah. Baik. Apalagi? Menandakan kata Maknanya maha ya, Pak. Apalagi? menandakan kata sifat. Itu sudah tadi. Penanda sifat 3, 4. Oke, sudah. Apalagi yang diingat? Ada wau dan mim. Bukan, ini lagi kita bicarakan alif lam, bukan Oh waw dan iya, mim. iya, Pak. Alif Sorry. lam yang sedang kita bicarakan. Iya. Iya. Sudah habis? Apa masih ada lagi? Kayaknya udah selesai ya, Pak. Oke, baik. Mari kita seleksi ya. Mari kita seleksi dari semua usulan yang masuk. Ya, dari semua usulan yang masuk, mari kita seleksi. Yang pertama, ini dari ini dulu. Alif lam itu tidak berkaitan dengan sifat Allah atau bukan. Ini kita hapus ya. Itu walaupun bukan hanya sifat Allah yang menggunakan alif lam ya, itu jadi nggak identik. Itu yang pertama. Jadi bukan. Nanti diperbaiki lagi kalau di membuat catatan itu tidak masuk dalam itu. Alif lam itu tidak berkaitan dengan sifat Allah. Walaupun bukan sifat Allah bisa pakai alif lam. Ya. Kemudian yang kedua, dengan demikian tidak ada kaitannya dengan maha. Ya, tidak ada kaitannya dengan maha. Yang kalau kita mengatakan maha itu konteks. Apa Bu Sri? Konteks saja. Ya, kalau soal maha atau tidak, maha itu bukan berkaitan dengan tanda khusus, tapi itu berkaitan dengan konteks. Iya. Kita mengatakan maha itu kalau konteksnya Allah. Iya. Konteksnya Allah. Iya. Kemudian berikutnya. Penanda bentuk 3 atau 4 ini oke. Ya, ini benar nih. Ya, jadi al-qayyum itu nanti kalau ingin tahu bentuk berapa dia, kemungkinannya antara 3 atau 4. Ya, kemungkinannya antara 3 dan 4 itu ditandai dengan alif lam. Ini oke. Sedangkan yang 2 ini bertentangan nih, harus dipilih salah satunya ini. Harus dipilih salah satunya. Kalau kita mengatakan mekan, itu kan bertentangan dengan yang kedua. Yang kedua mengatakan tidak mengubah arti. Iya, Pak. Sementara pertama mengatakan mekan. Mekan berarti kan mengubah awalnya biasa menjadi mekan. Ini harus ada yang ngalah nih. Apa mekannya yang harus mengubah artinya? Mekannya yang di itu ya. Hanya tidak merubah arti yang bermaksud, Pak. Nah, kalau begitu maka mekannya dihapus. Iya. Itu artinya apa? Bukan alif lam yang menandakan mekan, tetapi hamzah. Oh. Nah, ini kelihatannya hamzah kotok ini ilmunya. Ya. Ada yang belum size ingatnya, yang mekan itu adalah hamzah kotok. Iya. Baik, sekarang kita punya 2 nih. Kita punya 2. Bahwa alif lam itu tidak mengubah arti atau penanda bentuk 3 dan 4. Itu artinya apa, Bu Tati? Lain waktu. Kalau menduga huruf pokok, alif lam jangan dimasukkan huruf pokok. Apa, Bu Tati? Jangan dimasukkan huruf pokok. Iya, jangan. Karena alif lam itu tidak mengubah arti. Sementara, Ibu masih ingat ilmunya 3 huruf pokok? Apa ilmunya? 3 huruf pokok?
Yang 3 huruf dasar? Lupa lagi, Pak. Lupa. Ibu-ibu, ada yang ingat? Putri. Bukan. Itu putri itu fiil. Bukan. 3 huruf pokok apa ilmunya? Apa? Apa ya? Ciri-ciri bahasa Arab. Ilmunya. Kalau cirinya ya, kalau cirinya 3 ciri pertama ya, 3 huruf berasal dari 3 huruf dasar atau 3 huruf pokok. Ilmunya. Baik, kalau lupa diingatkan. 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Karena itu alif lam nggak bisa masuk. Karena yang menjadi pokok yang akan kita pelajari itu adalah dia akan mengikat makna. Artinya apa? Kalau dia tidak ada, udah maknanya jadi nggak ketahuan, rusak. Sementara ini alif lam mau ada atau tidak ada, dia maknanya sama. Sehingga al-qayyum dari segi arti, ibu bapak sekalian, itu sama artinya dengan kalau kita berkata qayyum. Al-qayyum maknanya sama kalau kita berkata qayyum. Kenapa? Karena alif lam itu tidak mengubah arti. Jadi saya hapus ya, al-qayyumnya, saya akan ganti dengan qayyum. Mengapa diganti dengan qayyum? Karena tadi berdasarkan ilmu kita, al-qayyum dengan qayyum itu maknanya sama, artinya sama. Karena itu sekarang kesempatan berikutnya Bu Tati, coba dilihat lagi, alifnya nggak usah diikutkan. Pilih dari qayyum saja. Pak Bu Tati. Ya, Pak. Dari qayyum, 3 huruf pokok. Bukan Ibu. Qayyum. Maksudnya artinya apa? Bukan Ibu sayang. 3 huruf pokok Ibu Solihah. Qaf. Ya. Qaf. Terus Ya. Mim. ada qaf, terus Ya. mim. Iya, bagus ya. Ada qaf, ada ya, dan Ibu tadi ingat nggak ilmu temenan? Ilmu temenan itu Apa ilmu temenan? kalau fathah, kalau alif apa sih tadi ya? Kalau wawnya domah, ya-nya kasroh, alifnya fathah. Iya, bagus. Nah, sekarang coba kita praktikkan ini. Coba kita praktikkan. Ya, perhatikan ada qaf, ya, mim. Qafnya kita kasih fathah. Ya. Nah, apakah akan ditemani oleh ya kalau qafnya kita kasih fathah? Qayyum. Kalau qafnya kita kasih fathah, ya, qafnya kita kasih fathah, apakah dia akan ditemani oleh ya? Ya, tetap. Berarti Ibu tidak setia sama teman. Berarti Ibu tidak setia sama teman. Tadi kan kata Ibu, kalau iya temennya kasroh, kalau domah temennya wawu, kalau fathah temennya alif. Nah, ini ditanya, ini fathah apa ditemenin ya? Ya, katanya itu namanya nggak setia teman namanya. Enggak, Pak. Kalau setia, ini udah dapat fathah, berarti temennya kok apa sih ini? tadi udah disebut ilmu temenan. Ya, ilmu temenan itu kalau iya kasroh. Iya. Kalau alif fathah. Ya. Kalau dia waw domah. Nah,
Ini yang dikasih ini fathah, dhammah apa kasroh ini? Yang wawnya. Yang ini jangan lihat bukunya, lihat ke layar yang saya tutup. Ini nggak nyambung kita kalau ngomongnya ibu sama buku. Koi. Iya, dikasih fathah. Berarti temennya apa? Koi. Alif. Alif. Iya, bagus. Berarti bukan iya. Ya, ban ya. Jadinya koma. Jadi kata koyum itu ada kaitannya dengan koma. Ibu ingat apa makna koma? Mendengar. Berarti ini lupa namanya. Kalau koma arti mendengar, berarti ibu lupa. Ibu kalau sholat pada waktu mengangkat tangan, lalu tangan dekat telinga, apa yang ibu ucapkan? Allahu Akbar. Ya, kemudian apa yang ibu ucapkan? Allahu Akbar. Kabirah. Nih, Iftidal. kalau ibu gitu, waktu ibu sholat, sujud. Nah, setelah sujud, Kembali lagi. ya, kan ada saatnya ibu mengangkat tangan, lalu tangannya di dekat telinga. Apa yang ibu ucapkan? Allah. Sami Allah. Iya, bagus. Coba ulangi lagi, bilang apa, Bu? Sami Allah. Tangan dekat apa? Tangan Ke ke telinga. telinga. Iya, itu. Kalau di telinga itu dengarnya itu sami'a, bukan koma. Ibu ingat komat nggak? Kan. Ya, itu aba-aba untuk apa kalau ada komat? Itu kalau panggilan sesudah baca apa? Sudah azan komat. Nah, itu aba-aba untuk apa? Komat itu. Persiap Sholat, sholat. hari sholat gitu. Coba ibu pilih ya. Apakah komat itu aba-aba untuk tidur, aba-aba untuk duduk, atau aba-aba untuk berdiri? Berdiri. Nah, koma itu artinya berdiri, bukan mendengar. Karena itu coba lihat orang-orang yang paham bahasa Arab, begitu ada komat, berdiri tuh. Yang awalnya duduk itu berdiri. Berdiri untuk sholat. Baik. Jadi dari kata koyum ada makna apa tadi? Berdiri. Iya, ini kaitannya alif lam. Bentuk berapa tadi alif lam? Bentuk satu. Lupa lagi. Iya. Bentuk satu. Alif lam. Ini Lupa bentuk lagi. satu katanya. Bukan. Bentuk satu itu AA. Iya. Kalau alif lam baru saja itu dikatakan. Coba ibu-ibu yang lain bantu mengingatkan beliau yang lupa alif lam penciri bentuk berapa? 3 atau 4. Iya, bentuk 3 atau 4. Karena itu kemudian Bu Tati ini cukup berpikirnya sampai di situ. Selebihnya mari kita dengarkan. Karena itu tadi di awal kita belajar ya, Fitoh mengatakan al-qayyum, apa maknanya al-qayyum? Dengar. Berdiri. Ya, yang berdiri terus menerus mengurusi hambanya. Itu makna al-qayyum. Apa Bu Tati? Berdiri Terus menerus mengurusi terus hambanya. menerus Mengurusi hambanya. mengurusi hambanya kan? Mengurusi ya, bukan menggemuki, mengurusi, bukan menggemuki. Mengurusi. Iya, mengurusi. Ya, berdiri mengurusi hambanya. Iya. Kalau al-hayyu apa tadi? Fitoh? Yang hidup, Pak Guru. Ya. Siapa yang hidup? Allah. Berarti bisa ditambahkan kata apa? Allah yang hidup apa? Ya, Bu Sri, karena ini berkaitan dengan Allah, berarti bisa ditambahkan Maha apa, hidup. Bu Sri? Maha hidup, Pak Guru. Maha. Jadi al-hayyu bisa bermakna yang maha hidup
Sedangkan Yang Al-Qayyum yang terus-menerus menguti hambanya, atau yang menguti, boleh disingkat, atau yang maha menguti hambanya tanpa henti. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai ya, sudah selesai membahas kata-kata yang dianggap belum terpaham pada ayat kursi ini. Maka sekarang setelah dianggap bahwa tadi berdasarkan respon dari ibu-ibu ada 3 kata yang belum terpahami, yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum dengan Al-Ali, dan sudah kita bahas. Al-Ali tadi apa maknanya, Bu Lestari? Tinggi. Siapa yang tinggi? Allah. Berarti bisa dikatakan apa maknanya? Maha tinggi. Iya. Sedangkan Al-Qayyum apa, Bu Hartati? Al-Qayyum yang mengurusi terus-menerus hambanya. berdiri. Kalau Al-Hayyu yang hidup. Iya, bagus. Nah, sekarang tahap berikutnya silakan ibu-ibu berbagi bagian untuk membagi pemahaman. Kita coba urutkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini untuk Hartati ya, itu satu bagian. Dan Hartati, Bu Tati ya. Yang bagian pertama itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu bagian pertama. Lalu berikutnya la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Lalu berikutnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini untuk yang ketiga. Lalu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ini berarti untuk Eti Asia Amir. Sudah dapat bagian semua? 1, 2, 3, 4. Silahkan. Dulu sisanya nanti kita bahas pada ronde kedua. Silakan Bu Tati, bagian pertama apa maknanya? Yang Allahu la ilaha ya. Ya, betul. Allahu la ilaha wa qayyum. Allah Allah tiada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup. Kok hilang? Ayo, Bu. Sudah kan? Allah la ilaha illa huwal qayyum. Oh, cakep itu. Ayo, silahkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Mana sih tadi? Jadi lupa jadinya. Biasa. Dinikmati aja, Bu. Ini kesempatan untuk usaha lagi, dapat pahala lagi. Allah tiada Tuhan selain Dia. Bagus. Terus. Qayyum. Al-Hayyu dulu. Al-Hayyu dulu. Hayyu hidup. Ya. Al-Qayyum. Al-Qayyum yang maha hidup. Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum apa tadi ya? Al-Qayyum itu berdiri. Iya. Bagus. Sudah Berdiri bagus. sama dengan yang hidup kan, Ustaz? Pak. Yang berdiri, baik, yang terima kasih. terus-menerus. Ya. Yang terus-menerus. Ya, bagus. Yang terus-menerus mengurus ya. Urus siapa?
Maksudnya mengurus umatnya. Iya, menurut umatnya. Iya, bagus. Makhluk, maksudnya Iya, makhluknya. betul, bagus. Nalarnya bisa. Baik, terima Ya. kasih Bu Tati. Berikutnya silakan Bu Tri, ya. La ta'khudhuhu sinatun wala nau. Siapa Pak? Saya. Ya Pak. Yang tadi dapat bagian 2 siapa? Bu Tri Lestari bukan? Oh nggak tahu. Saya. Ya Pak. Tak khusus sinatu wala naum. Apa yang ada yang tidak dikuasai oleh kantuk dan tidur, Pak? Iya, bagus. Mana yang bermakna kantuk? Kantuk. Sinatu. Sinatun. Ya, sinatun kalau kantuk. Sinatun ya, sinatun. Ya, mirip itu karena itu sinatun bukan sinau, sebab kalau sinau susah sinatun, Ya. kalau sinatun susah sinau. Kalau mau sinau jangan sinatun. Iya. Sinatun. Terus mana yang tidur? Naum. Iya, Naum. bagus. Apa tadi makna lengkapnya? Makna lengkapnya yang tidak dikuasai oleh kantuk dan tidur. Iya, bagus. Dari mana ada makna dikuasai? Dari tak kusuhu. Iya, bagus. Ada di, dari mana ada pemahaman ada di-nya? Dari aksip ya. Dari U ya Pak. Dari mana pasifnya? Dari U. Duru U dan akhiran U, Pak. UU. UU apa II apa AA? Tak usuh yang tidak menguasai apa yang tidak menguasai tidur. Apa ya? Bisa mawati. Enaknya aja, Pak. Oh, enaknya aja. Agak susah nih kalau diskusinya udah ngomong soal enak, agak susah diskusi. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kontak aja gitu, Pak. Apa, Bu? Kontak aja. Saya ya Pak Guru. Ya, berikutnya. Kalau enaknya aja agak susah didiskusikan ya. Bagi, Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. bagi dia apa yang di langit dan apa yang di bumi. Bagus. Subjek kalimatnya apa di situ? Subjeknya dia. Yang mana yang bermakna dia? Hu. Berarti bagaimana maknanya? Dia apa ya? Dia bagi. Dia bagi. Enggak itu yang cocok ya. Miliknya. Miliknya ya. Bagaimana jadinya kalau subjeknya dia? Ya karena itu kan rumah hu-nya itu berarti dia subjek Pak Guru. Enggak usah di kesana itunya karena bukan itu yang ditanyakan Bu Toh. Jadi fokus saja bagaimana kalau subjeknya dia jadinya bagaimana? Oh berarti bukan ya baginya berarti. Apa subjeknya? Nya. Nya itu apa persamaannya? Domir. Apa persamaannya? Bukan apa namanya? Dia. Iya, berarti subjeknya dia atau subjeknya nya. Coba taruh subjeknya di depan kalau begitu. Bagaimana jadinya? Dia apa yang di langit dan apa yang di bumi. Apa maksudnya? Itu yang tadi Allah. Iya, maksudnya apa tadi pernyataan Ibu? Dia baginya apa yang di langit dan dia baginya apa yang ada di langit dan di bumi hanya miliknya. Baginya apa yang di langit. Ibu, tadi kan sudah itu kita diskusi kita bahwa subjeknya dia. Ya, agak susah Pak Guru. Ya yang ada di langit dan bumi.
Coba lihat di pelajaran kita sebelumnya, coba yuk. Ya. Lahu berapa kata? Lahu 2 kata Pak Guru, la sama hu. Iya, coba makna la apa saja? La itu bagi. Kalau hu Kita itu lihat ya, kembali ke pelajaran 5 coba. ya. Pelajaran 5. Sudah ketemu Pak Guru. Sudah? Lihat tanmiyatul mufradat nomor pertama. Itu kan ada lali, di situ apa saja maknanya? Untuk kepunyaan, mempunyai. Untuk kepunyaan, mempunyai. Ya, Ibu mau pilih yang mana di situ untuk makna la? Ya. Dia mempunyai yang di langit dan apa yang di bumi. Iya, bagaimana jadinya kalau begitu? Dia mempunyai apa yang di langit dan apa yang di bumi. Iya, bagaimana pemahaman Ibu kalau begitu? Berarti Allah mempunyai apa yang di langit dan apa yang di bumi. Iya, bagaimana pemahaman Ibu? Agak susah nggak seperti yang tadi Ibu rasakan? Ya. Susah, kalau begitu susah memahami maksudnya. Ya berarti Allah itu mempunyai segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya, maksud saya susah tidak memahami maksud itu. Tadi iya susah. Sekarang apa tadi penyebab susahnya tadi? Saya itu li itu kan bagi. Iya, berarti problemnya adalah di kosakata gitu ya? Iya Pak Guru. Ya, ibu-ibu yang lain juga begitu. Jadi bisa dikatakan ya seolah-olah begitu ya, kalau kita mau menyebut persentase 70% itu ada di arti kata. Iya. 70, berarti tersisa berapa tuh? Kalau kita mau mengatakan 3 ya, sisanya berapa? 3%. 3 Pak Guru. 30%. Kalau lahuna berarti Pak Guru la sama li itu sama ya Pak Guru ya? Cuma beda kasrohnya doang ya Pak Guru? Sama patahnya doang. kayaknya suaranya hilang deh ya. Soalnya nggak kedengeran. Kayaknya suaranya Pak Erta hilang. Bukan nggak hilang, nggak jelas. Tadi artinya Bu yang Ibu itu apa sih? Baginya bukan? La itu mempunyai Bu. Dia. Halo? Halo? Ya Pak. Ya, Pak. Ya Pak Erta kedengeran sekarang. Apa tadi? Jadi tadi terakhir 70%. Iya. Pemahaman itu bergantung pada pemahaman kosakata. 30%-nya kemana? Ya itulah yang kita istilahkan dengan itu ya, soal bentuk, jenis, posisi kata, dan keindahan atau kedalaman. Itu untuk yang berikut. Iya Pak Guru. Baik. Berikutnya, silahkan. Berikutnya adalah bagian siapa berikutnya? Bu Fauziah ya. Tambah lagi nanti ada Bu Eti ini. Tambah lagi ada Bu Eti. Silakan Bu Fauziah. Manzalazi yasfa'u indahu illa biizni. Iya, silakan. Manzalazi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Iya, bagus. Mana yang bermakna tidak ada? Man. Mana
Ya. Manza. Manza itu bermakna tidak ada. Manza itu bermakna tidak ada. Mak yang mungkin Pak ya. Man yang mana? Man. Tidak. Mana tidak. Manza lazim. Mana itu mana apa ya, Mak? Mata tidak. Mana yang bermakna tidak ada? Pasti Pak. Manza. Siapa yang Artinya siapa? siapa yang dikendaki. Manza lazim. Siapa yang dikehendaki memberi syafaat di sisi yang kecuali Aspa. Nggak paham nih Pak yang maknya ini Pak Manza. Ibu tadi mengatakan tidak dari mana? Ada pemahaman tidak? Dari izinnya. Siapa yang diberi manfaat. Ibu tadi mengatakan tidak ada dari mana? Dari Manza menurut saya. Ya, bagaimana penjelasannya bermakna tidak ada manza? Apa ilmu yang dipakai sehingga manza bermakna tidak ada? Feeling aja Pak. Feeling, kalau feeling aja agak susah kita diskusikan. Ya, itu feeling ibu belum tentu sama dengan feeling lain, sehingga kalau feelingnya yang didiskusikan nanti nggak enak bawaannya karena masing-masing pakai perasaan. Kita lanjutkan berikutnya, silakan Bu Eti. Ya, lama baina aidihim wa ma khalfahum, silakan. Yang ya lamu mah. Ya, betul. Silakan. Ya lamu mah baina aidihim wa ma khalfahum. Iya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Iya, bagus. Mana yang bermakna di belakang mereka? Khalfahum. Iya, ada berapa kata di situ? Ada 2. Yang pertama? Khalfa sama yang kedua? hum. Iya, bagus. Yang bermakna di belakang yang mana? Aidihim. Yang bermakna di belakang yang bermakna di belakang khalfahum. Iya. Ya, khalfahum kan khalfa di belakang hum mereka. Ya, bagus. Belakang lawannya apa? Depan. Depan. Yang bermakna depan yang mana? Aidihim. Aidihim bermakna depan. Di hadapan mereka. Mana yang bermakna di hadapan mereka yang mana? Aidihim. Iya. Berapa kata di situ? 2. Yang pertama? ID. Terus? Him. Iya. Yang bermakna di hadapan yang mana? ID. ID. Kalau ID bermakna di hadapan, lalu baina maknanya apa?
baina Dim kan jadi satu. baina ID. Baina dim jadi satu. Baina ID di hadapan. Yang mana di hadapan? Baina ID. Iya. Jadi Itu yang hadapan. bermakna di hadapan itu baina ID, bukan Ya. ID saja, ya. Ya, Bukan Pak. ID saja, bukan Ya. baina saja. Sebab Ya. kalau kita bahas ya, baina ID itu berapa kata? Berapa kata? Berarti 2 kata, baina Dua ID kata. sama Yang him. pertama, Baina ID. yang pertama apa kalau itu 2 kata? Baina ID. Bukan. Yang pertama itu baina doang. Oh, Oh ya. Yang pertama itu baina doang. Lihat tuh jaraknya jauh itu antara nun dengan hamzah. Itu. Oh, ya. Antara nun dengan hamzah itu beda. Sehingga ini bukan 1 kata, ini 2 kata. Tetapi memaknainya ini nggak bisa satu-satu. Jadi yang bermakna di hadapan itu bukan ID, bukan baina. Harus jadi 1. Itu bermakna di hadapan. ya. Kalau dipecah satu-satu, maknanya jadi beda. Coba kalau diingat. Baina, maknanya apa baina? Baina. Di antara. Baina. Betty, ingat, baina Baca. saja apa maknanya? Kita pernah belajar. Di antara. Baina itu Baina antara kan baina. Ya, oke lah. Nanti kita bahas lagi ya. Kelihatannya Bu Eti lupa. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat baina apa maknanya baina? Di antara. Di antara. Jadi kalau baina saja itu artinya di antara. Dulu kita pernah belajar di pelajaran yang keberapa dengan judul pelajaran yang ke-6 min arkanis sholah. Itu al-julus gitu ya. Al-julus baina as-sajdatain. Kalau ID ini jamak. Jamak dari apa? Jamak dari iyad. Tadi pakai udah datang ya? Iyad. Berapa? Ini di mana Bapak masih di berapa? Ada yang ingat makna yadun? Memuji. Ya, baik. Lagi lupa. Nanti kita bahas ya. Memuji ya, Pak. Ya, sekarang kita kembali. Kita lanjutkan lagi. Ada 3 bagian. Ada 3 bagian yang belum kita bagi pemahamannya. Yang pertama, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Siapa yang mau berbagi pemahaman untuk bagian tersebut? Oke, kalau tidak ada kita lewatkan berikutnya. Wasi'a kursi. Sekalian, Pak. Siapa? Sekalian saya aja deh sekalian. Ya, silakan Bu Ampun. Eti. Wala yuhituna bisai'in min ilmi illa bimasya. Iya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Bagus. Mana yang bermakna dikehendakinya? Bimasya. Iya. Dikehendakinya, ya, dikehendakinya. Di penanda pasif ya, di situ ada penandanya nggak di situ pasif? Kalau bi itu bukan. Apakah ada ilmunya bi itu penanda pasif? Apa-apa yang dia kehendaki, yang pakai pasif. Apa ada ilmunya? Kita pernah belajar bahwa di itu penanda pasif. Dia kehendaki. Masjid, lupa lagi sih. Lupa, Pak. Lupa. Dan memang tidak ada, Bu.
Ini bukan lupa nih, Bu Eti bukan lupa, karena memang kita nggak pernah punya. Yang kita untuk pasif itu sejauh ini kita punya 3 kalau nggak salah ya, 3 kalau nggak salah. Yang pertama adalah awalan, ada di awal huruf mim, kemudian di akhir ada wawu seperti magdub, seperti marhum. Jadi ilmunya yang pasif pertama-tama adalah maudi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita punya adalah kalau bentuk 1 ya, kalau bentuk 1 awalnya u, kemudian sebelum akhirnya i, itu juga bermakna pasif. Kemudian yang ketiga adalah kalau bentuk 2 ya, kalau mudhari awalnya u, sebelum akhirnya a, itu juga bermakna pasif. Ya, 3 yang sudah kita pelajari, dan ada satu lagi ya, yang keempat yang mungkin kita jarang ungkapkan, tapi kalau disebut-sebut juga mungkin akan ingat, itu yang keempat, bahwa bermakna pasif juga kalau objeknya disebut duluan. Jadi nggak ada itu yang di itu penanda pasif, kita belum ada. Berikutnya, dikehendakinya. Nya-nya dari mana pemahamannya, Bu Eti? Hamzah itu kali Pak ya, Hamzah. Hamzah yang mana? Sya'a. Sya'a. Ya, Sya'a itu berapa huruf? Sya'a itu ada Pak, saya cari dulu. Sya'a itu berapa huruf? Satu huruf, Pak. 1 huruf. Sya'a. Sya'a. Saya udah pernah ketemu tapi hilang. Coba pelan-pelan ngitungnya. Sya'a itu berapa huruf? Sya'a. 2 kata. Bukan nanya berapa kata. Oh, 2 huruf, 2 huruf. 2 huruf. Huruf pertama apa? 3 kata, 3 huruf, shin, alif, sama hamzah. Sya'a itu 3 huruf. Kalau sya'a itu 3 huruf, maka seperti yang tadi kita diskusikan dengan Bu Tati, maka ketiga-tiganya itu kita sebut dengan pengikat makna. Ya. Jadi nggak bisa alif maknanya ini, shin maknanya ini, hamzah maknanya ini, nggak bisa begitu. Kalau namanya 3 huruf dasar itu, ketiga-tiganya membentuk satu makna, nggak bisa nggak bisa. Beda kalau misalnya kata yashfa ya. Kalau kata yashfa ini berapa huruf? Yashfa itu ada 4 huruf. Nah, kalau gitu bisa gitu, dalam arti kita kenali 3 hurufnya, yaitu shin, fa, dan ain. Kita kenal 3 hurufnya, lalu bisa kita tanyakan, ini kira-kira ya ini menandakan apa? Gitu. Maka kita mengatakan yashfa, iya-nya menandakan dia. Begitu caranya kalau itu di luar 3 pokok. Tapi kalau sya'a, karena ketiga-tiganya pokok, nggak bisa kayak tadi. Nya-nya dari mana? Dari alif, nggak bisa. Ya, Pak. Karena dia menjadi bagian dari 3 pokok. Coba Ibu Eti lihat, ini bunyi awalnya apa? Bima. Bunyi awalnya Bima katanya. Ulang lagi ya. Gitu. Oh, masih sya'a. Saya udah lingkari dengan harapan konsentrasi Ibu nggak kemana-mana. Saya ulang lagi. Iya, kita lagi ngomongin itu bunyi awalnya apa? Shin. Bunyi ya, bukan hurufnya. Sya. Bunyinya ya, bukan huruf. Bunyi bahasa lainnya adalah harokatnya apa? Fathah. Bunyinya apa? Kalau fathah itu bunyinya apa? Apa bunyinya? Sya. Ibu, nggak usah diikuti hurufnya, bunyinya aja. Fathah. Fathah. Iya, fathah itu bunyinya apa?
A. Iya, bunyinya A. Lalu terakhir bunyinya apa? A. Apa bunyi akhirnya? A juga. Iya. Kalau ada bunyi awalnya A, bunyi akhirnya A, indikasi bentuk berapa? Bentuk 1. Ada makna apa di bentuk 1? Telah. Telah. Berarti tuh sya'a maknanya apa? Tadi dikehendaki. Ya Yang telah Ibu, dikehendaki. lagi-lagi dibawa di, kan tadi sudah diomongin. Oh, Di-nya Telah lupa. menghendaki. Di-nya Telah nggak ada di menghendaki. situ. Telah menghendaki. Iya, bagus. Coba lihat, kalau bunyi awalnya A, akhirnya A, itu domirnya apa? Domirnya huwa. Iya, apa maknanya huwa? Dia. Berarti sya'a artinya? Dia telah menghendaki. Nah, begitu, bukan dikehendakinya kalau pakai ilmu kita. Baik, terima kasih Bu Eti untuk diskusinya. Yang berikutnya ada? Wasi'a kursi. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Ito. Wasi'a kursiyus samawati wal ar. Dia memperluas kekuasaannya Nggak bisa buat tulis nih. langit dan bumi. Iya, bagus. Subjeknya mana di situ? Baru. Dia hu. Dia maksudnya apa di situ? Allah. Allah. Allah itu kursi maksudnya. Dia. Bukan. Bukan. Allah itu, iya Allah itu dia. Kursiyuhu apa maknanya kursiyuhu? Iya. Allah itu kursi, mempunyai kekuasaan gitu. Mencakup. Kursiyuhu apa berarti maknanya? Mencakup. Allah. Kursiyuhu maknanya apa? Kursi itu kekuasaan. Berarti kursiyuhu? Kekuasaannya. Nyanya siapa? Allah. Iya, berarti kursiyuhu maknanya? Kekuasaannya. Kekuasaan Allah. Iya, kekuasaan Allah. Mencakup. Coba mulai dengan itu, bagaimana jadinya? Kekuasaan Allah, langit dan bumi. Iya, wasi'ahnya dimaknai apa kalau begitu? Memperluas, apa ya? Tadi kalimatnya kan, kekuasaan Allah, titik-titik, langit dan bumi. Meliputi. Ya, bagus. Bagaimana jadinya? Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Iya, bagus. Berikutnya, wala ya'uduhu hifzuhuma. Siapa? Ya Pak. Silakan. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Iya. Dia tidak merasa berat memelihara, tidak diberatkan memelihara keduanya, langit dan bumi. Subjeknya apa? Dia tidak. Subjeknya dia ya Pak. Terus predikatnya apa? Predikatnya dia tidak diberati. Dia tidak berat memelihara keduanya. Iya, bagus. Berikutnya. Wahwal aliyul azim. Dia maha tinggi dan maha agung. Iya, bagus. Alhamdulillah. Kita sudah. Benar nggak Pak? Bapak, ya, semua benar. Semua benar gitu. Yang ada, kadang-kadang ini kan tadi, kadang-kadang sudah benar. Ketika ditanya bagaimana bisa benar begitu, ada yang menjawabnya pakai ilmu, ada yang jawabnya pakai feeling. Kalau jawabnya pakai ilmu kan bisa kita diskusikan. Maaf. Kalau jawabnya pakai feeling, agak susah kita. Tapi kalau soal benar, maafkan daku Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. kalau pakai feeling susah. Insya Allah.
Kayak tadi kan kalau kayak Bu Eti ya, sya'a, begitu di-nya dari mana, oh nggak ada, nggak dipakai gitu. Tapi kalau tadi misalnya dari mana nyanya Bu Eti, feelingnya begitu, ya itu mah nggak jadi diskusi kita, karena emang feeling itu orang beda-beda. Itu artinya bahwa Al-Quran itu luar biasa, Ibu-ibu, Bapak-Bapak. Kalau yang dikuasai, Pak, kalau yang dikuasai gitu saat itu ya, Pak. Boleh, boleh. Boleh. Kan katanya Asalkan nama punya ilmu gitu. Asalkan punya ilmu gitu. Oh. Karena yang kita utamakan ini kan ada ilmu yang kita pakai. Kalau soal bahwa ini terjemahnya ini terjemahnya ini, ibu-ibu nggak usah terlalu memberatkan diri ikut bahasa Arab Qurani, apalagi di kelas saya. Cukup baca Quran terjemah per kata, selesailah itu persoalan. Kalau sekedar ingin tahu ini artinya lain, Pak. Ini artinya apa, begitu. Iya. Nah, gitu ya, ibu-ibu. Iya, Pak. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak Guru. Dengan demikian, maka ini adalah akhir dari kajian kita pada hari ini. Marilah kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erta.